Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga anak-anakku semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan, ya, serta diberikan keselamatan. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah untuk tetap belajar, ya, untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa kita semua untuk selalu bersyukur, karena kalau kita melihat di beberapa tempat sudut kota kita, kota Jember ini kemarin telah mengalami musibah, sehingga anak-anak yang ada di sana tidak bisa belajar dengan tenang karena mereka harus melewati musibah yang sedang diujikan oleh Allah kepadanya. Kita doakan bersama, semoga saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa musibah, banjir, dan sebagainya diberikan keselamatan oleh Allah, serta diberikan ketabahan oleh Allah. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang sikap tolong menolong, ya. Sikap tolong menolong. Jadi kepada siapakah kita harus tolong menolong, kemudian keutamaan tolong menolong. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ya. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita mulai dari pengertian tolong menolong. Apa sih tolong menolong itu? Nah, secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan dan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Ya. Jadi tolong menolong itu adalah membantu orang lain dengan melakukan sesuatu. Contoh, saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa musibah, yang rumahnya roboh gara-gara banjir kemarin, kita bisa apa sih untuk menolong mereka? Nah, kita bisa apa sih untuk membantu mereka? Nah, misalkan, kita bisa membantu menggunakan uang, ya. Karena nggak punya uang, kita bisa membantu langsung datang ke sana, membantu masyarakat di sana untuk membersihkan rumahnya dari banjir, dari kotoran macam-macam. Nah, ini juga termasuk sikap tolong menolong. Nah, sikap tolong menolong ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada seluruh manusia, siapapun itu, ya. Tidak memandang bulu, ya, ras, suku, agama, tidak, tapi kepada semua orang. Jadi itu ya, mau orang misalkan berbeda agama, tetap seandainya kita mendapati mereka kesulitan, kita harus tetap menolongnya, membantunya selama kita bisa. Gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, yang kedua selanjutnya yakni manfaat tolong menolong. Nah, apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita rajin banget untuk tolong menolong? Pertama, kita telah meringankan beban orang lain, ya. Jelas, ya. Manusia ini sebagai makhluk sosial, di mana tidak bisa hidup sendiri, sehingga dia tetap membutuhkan orang lain untuk membantu pengerjaannya. Contoh, membuat rumah, ya. Nggak mungkin orang satu, ya, sebagai pemilik rumah akan menyelesaikan rumahnya sendirian, tidak, ya. Karena kenapa? Misalkan si A memiliki rumah, ya, juga memiliki kerjaan, dia pengen membuat rumah, nggak mungkin. Kenapa? Karena ilmunya beda, ya. Orang kalau mau buat rumah harus tahu, misalkan struktur bangunan yang kokoh itu harus seperti apa. Nah, ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain, membutuhkan orang yang bisa membantu kita.
ya, ataupun sebaliknya seandainya kita yang bisa, kita harus membantu orang lain. Nah, pertama ini ya, dengan membantu orang lain. Yang kedua, memudahkan pekerjaan, ya, meminimalisir segala kebutuhan finansial, ya, waktu sama, ya. Jadi kalau seandainya mau membuat rumah sendirian itu membutuhkan waktu 6 bulan, tapi ketika kita meminta tolong kepada saudara-saudara kita, atau ditolong atau dibantu oleh orang-orang lain, maka kita cukup menyelesaikan misalkan dalam waktu 1 bulan. Nah, ini kan meminimalisir waktu serta kebutuhan. Yang selanjutnya, membuat orang lain bahagia. Kalau kita mau mampu menolong, coba deh kalian misalkan nih, kalau lagi jalan-jalan di pinggir jalan ya, kemudian ada orang yang butuhkan bantuan, kemudian kita bantu. Coba lihat bagaimana raut muka mereka. Mereka merasa sangat bahagia. Ya, gitu. Kemudian oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Nah, dari mana Allah mudahkan? Nah, ini ada dalilnya. Yang pertama dari surat dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya, ini adalah bagian terakhir dari surat Al-Maidah ayat 2, ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dalam surat ini Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam suatu kebaikan, ya. Kemudian ada hadisnya juga, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aun ahi. Ya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Wah, luar biasa sekali ya. Dua dalil ini, ya, Al-Maidah, dan juga ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bagaimana keutamaan tolong menolong, anjuran untuk tolong menolong, ya. Di Al-Maidah kita harus saling tolong menolong, ya, dalam kebajikan dan takwa. Nggak boleh tolong menolong misalkan bantu untuk hal-hal yang buruk, itu tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, kalau kita bisa ringan tangan, bisa sering membantu orang, mudah untuk membantu orang, maka segala urusan kita Allah akan mudahkan, ya. Entah itu yang pengen punya cita-cita, entah itu nanti pekerjaannya, pasti Allah akan mudahkan, ya, gitu. Nah, untuk tugas anak-anakku, yang pertama, silakan dijawab mengapa kita harus saling tolong menolong, ya. Oke. Yang kedua, carilah dan tuliskan satu dalil Al-Quran tentang perintah tolong menolong beserta artinya. Yang ketiga, carilah dan tuliskan hadis tentang tolong menolong beserta artinya. Bebas kalian mencari yang di mana saja boleh. Ayatnya juga kalian cari yang sesuai. Boleh dari juz 1 sampai 30, bebas kalian cari, ya. Itu silakan dikerjakan, dikumpulkan ke pendamping kelasnya masing-masing atau guru keagamaannya. Nah, selanjutnya yakni keutamaan tolong menolong, dicintai Allah. Allah itu sangat suka, ya. Bahkan ada salah satu bukti bahwasanya Allah mencintai orang yang tolong menolong. Kenapa? Karena ketika seorang mau menolong orang lain, berarti dia telah mempererat persaudaraan. Ketika orang sudah mempererat persaudaraan atau yang disebut ukhuwah Islamiyah ini, Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan mudahkan pekerjaannya, ya. Jadi itu. Kemudian mendapatkan tempat mulia. Makanya istilah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
seperti ini ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin pertemuan ini kita cukupkan. Jangan lupa anak-anakku selalu diamalkan. Ketika melihat orang lain susah, tidak perlu jauh-jauh. Ketika kita melihat orang tua kita, orang tua kita di rumah sedang masak misalkan ya, banyak sekali yang harus dimasak. Nah, kalian datang membantu itu sudah mengamalkan yang namanya sikap tolong menolong. Membantu mencuci sayurannya, misalkan ya, kalau masak kan masih belum ya, cuci sayurannya atau mencuci piringnya yang kotor. Ini luar biasa sekali ya. Ini sangat amalan yang sangat mudah dilakukan, tapi harus istiqomah. Jadi itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Untuk tugas silahkan dikumpulkan dan distorkan atau dikirimkan melalui WA ke ustadz atau ustadzahnya masing-masing. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.